Lelaki itu menatapku sekali lagi. Kali ini lebih lama. Cukup lama untuk membuatku merasa jengah saat mata kami akhirnya bertemu pandang. Aku berpura-pura memalingkan muka. Mungkin lelaki itu hanya merasa mengenalku, pikirku, sekedar menenangkan pikiranku sendiri. "Hei, boleh kenalan?" Sapa laki-laki itu ketika akhirnya ia sudah berdiri di sampingku. Aku kembali menatapnya dengan sedikit gugup. Kulihat laki-laki itu tersenyum sambil ia mengulurkan tangannya padaku. Dengan sedikit ragu, aku jabat tangan lelaki itu. "Yopi," ucapnya tegas. "Bagas," balasku pelan. "Sendirian?" Lelaki itu bertanya lagi. Aku hanya mengangguk ringan. Saat itu kami sedang berada di sebuah pesta seorang teman, namanya Rio, yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Sebuah pesta yang digelar cukup mewah, di rumahnya yang juga terhitung sangat mewah. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka menghadiri pesta seperti itu. Aku lebih suka menghabiskan waktu di kosku sambil membaca buku. Tapi karena kali ini yang mengadakan pesta adalah teman kampusku, jadi aku tidak bisa menolak. Teman kampus Rio, lelaki yang mengaku bernama Yopi tersebut bertanya kembali. "Iya," balasku terdengar lugu. Aku memang tidak terbiasa menghadapi orang baru. Aku selalu gugup. Aku memang terkenal cukup pendiam dan pemalu. Aku juga tidak punya banyak teman. "Saya teman SMA Rio dulu," ucap Yopi menjelaskan tanpa menunggu aku bertanya. "Oh," aku hanya sedikit membulatkan bibir. "Sepertinya kamu tidak nyaman berada di sini," Yopi berucap lagi. "Lebih tepatnya, aku kurang suka menghadiri pesta seperti ini," jelasku. Kali ini cukup panjang. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita ngobrol di rumahku aja?" ajak Yopi tiba-tiba. Selain teman SMA-nya, aku juga tetanggaan sama Rio. Rumahku hanya berjarak beberapa rumah dari sini, jelasnya kemudian. "Lagi pula, aku juga kurang suka berada di sini. Aku datang hanya sekedar untuk menghargai undangan Rio." Yopi melanjutkan ucapannya. Sepertinya ia berusaha keras untuk meyakinkanku. Sejenak aku terdiam, berpikir. Aku memang ingin segera pergi dari pesta tersebut. Tapi, aku baru saja mengenal Yopi. Apa dia bisa aku percaya? Kenapa ia tiba-tiba saja mengajak aku ke rumahnya? "Ayolah, kamu gak usah takut. Saya gak mungkin macam-macam kok." Suara Yopi lagi masih berusaha memujukku. Akhirnya, tanpa berpikir panjang lagi, aku pun mengikuti langkah kaki Yopi untuk keluar dari rumah tersebut dan terus melangkah menuju rumah Yopi yang berada tidak terlalu jauh dari situ. Rumah Yopi juga semewah rumah Rio. Hanya saja rumah itu cukup sunyi. "Kamu sendirian di rumah sebesar ini?" tanyaku penasaran. "Papa mamaku lagi di luar kota. Kakakku sekarang kuliah di luar negeri. Ada beberapa orang pembantu sih di belakang. Tapi sepertinya mereka sudah tertidur. Jadi kita langsung ke kamarku aja ya," jelas Yopi sambil ia mengambil tanganku dan membawa aku ke dalam kamarnya. Kamar itu sangat luas, mewah, dilengkapi perabotan yang mewah pula. Kami pun duduk di sisi ranjang kamar tersebut, berdampingan. Perasaanku mulai tak karuan. Dadaku pun berdebar hebat.
Jujur, Yopi termasuk laki-laki yang berparas cukup tampan dengan postur tubuh yang juga atletis. Pasti banyak wanita di luar sana yang menginginkannya. Kita ngapain di sini? Tanyaku polos. Di sini kita bebas berekspresi. Di sini kita bebas jadi diri sendiri. Di sini kita bebas mau melakukan apa saja. Balas Yopi sedikit puitis. Maksud kamu? Tanyaku sedikit heran. Udahlah, kamu gak usah pura-pura lagi, Bagas. Kamu sama seperti aku kan? Balas Yopi. Aku benar-benar gak ngerti maksud kamu. Ucapku kemudian. Kamu gay, iya kan? Balas Yopi sedikit bertanya. Kenapa kamu berani menyimpulkan begitu? Tanyaku sekedar ingin tahu. Pertama, kamu datang ke pesta sendirian, sementara yang lain bersama pasangannya. Kedua, kamu mudah diajak kenalan sama seorang laki-laki. Dan yang ketiga, kamu juga tidak keberatan ketika aku ajak ke sini. Itu cukup menjelaskan semuanya. Terang Yopi kemudian. Lalu, kalau aku gay, kamu mau apa? Tanyaku akhirnya. Ya, kita bersenang-senang aja malam ini. Itu pun jika kamu mau, balas Yopi. Kamu memang suka seperti ini ya? Tanyaku pelan. Seperti ini maksudnya? Balas Yopi balik bertanya. Ngajak orang kenalan, lalu kemudian kamu ajak ke rumah seperti ini. Ucapku membalas. Ya, kadang-kadang sih, kalau aku sedang tertarik sama seseorang, balas Yopi. Oh, berarti dari tadi kamu memperhatikan saya di pesta, itu karena kamu tertarik sama saya. Ucapku sedikit menyimpulkan. Sejujurnya, iya. Meski awalnya aku cukup ragu untuk mendekati kamu. Aku harus memastikan dulu kalau kamu datang sendirian. Jelas Yopi. Kenapa kamu tertarik sama saya? Tanyaku lagi. Karena kamu tampan, cukup atletis, dan yang pasti kamu terlihat bersih dan rapi. Balas Yopi terdengar apa adanya. Oke, saya suka keterus-terangan kamu. Dan sejujurnya, aku juga tertarik sama kamu. Tapi, ngomong-ngomong, posisi kamu apa sih? Ucapku kemudian. Aku T, kamu? Balas Yopi ikut bertanya. Cocoklah, aku B. Jawabku jujur. Lalu bagaimana selanjutnya? Lanjutku bertanya. Ya, terserah kamu. Saya ikut aja. Tapi yang pasti, karena kita sudah di sini, bukankah lebih baik kita nikmati saja malam ini? Balas Yopi. Jadi hanya untuk malam ini? Tanyaku penasaran. Gimana ya? Saya bukan orang yang suka berkomitmen. Tapi kita lihat nanti aja ya. Itu semua tergantung apa kamu bisa membuat aku terkesan. Balas Yopi. Sebenarnya aku belum pernah melakukan ini dengan orang yang baru aku kenal. Biasanya aku melakukannya hanya dengan pacarku. Tapi karena saat ini aku sudah tidak punya pacar, sepertinya nggak ada salahnya untuk dicoba. Ucapku membalas. Ya udah, kita mulai aja ya. Ucap Yopi akhirnya sambil ia mulai mendekatkan wajahnya. Debaran di dadaku semakin tak karuan. Rasanya sudah cukup lama aku tidak sedekat ini dengan seorang laki-laki. Terutama sejak aku putus dengan pacarku setahun yang lalu. Oh Bagas, kamu sangat tampan sekali. Bisik Yopi sambil memulai aksinya.
Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak kejadian indah malam itu. Aku tidak pernah lagi bertemu Yopi. Aku juga tidak punya kontaknya. Malam itu tak sedikit pun aku terpikir untuk meminta kontaknya. Karena penasaran, aku pun mencoba bertanya pada Rio tentang Yopi. Ternyata Yopi tidak tinggal di rumah tersebut. Rumah yang kami datangi malam itu adalah rumah paman Yopi. Kebetulan pamannya sekeluarga sedang liburan ke luar negeri. Jadi pamannya meminta Yopi untuk menjaga rumah tersebut selama beberapa hari. Yopi juga bukan teman SMA Rio. Mereka juga baru kenal. Karena kebetulan rumah Rio berdekatan dengan rumah paman Yopi tersebut. Dan Rio sama sekali tidak mengundang Yopi ke pestanya. Aku merasa ditipu. Tapi ya sudahlah, itu sudah nggak penting lagi sekarang. Bukankah dalam kejadian tersebut, aku juga tidak dirugikan apa-apa? Justru aku merasa beruntung malam itu bisa menghabiskan malam bersama Yopi. Hanya saja aku tak terbiasa dengan hal seperti itu. Aku tak biasa dengan yang namanya cinta satu malam. Aku sebenarnya ingin mengenal Yopi lebih jauh lagi dan melanjutkan hubungan yang serius dengannya. Tapi sekali lagi, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku kehilangan Yopi. Aku tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Satu-satunya hal yang aku sesali dengan kejadian malam itu hanyalah karena aku lupa meminta kontaknya. Hanya itu. Semoga saja suatu saat aku bisa bertemu Yopi kembali dan memulai semuanya lagi dari awal. Ya, semoga saja.